Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Saudara-saudara, sahabat-sahabat, saya berada lagi di rumah YouTuber, sama empunya YouTuber itu. Dan kami sedang persiapan untuk live ya Pak. Iya. Bahas tentang ini tentang menyingkap tabir-tabir kepalsuan makam yang dipalsukan, yang nanti narasumbernya ada dua orang tokoh ya. Di sini saya kembali akan menyikapi dari apa yang disampaikan oleh sahabat-sahabat di kolom komentar arah 9 terkait dengan semangat dari sejumlah orang yang meminta agar pelaku pemalsuan makam itu dipolisikan, dan kami telah memberikan pandangan, kemudian juga sudah banyak masukan baik yang di kolom komentar ataupun yang japri ke saya. Pada intinya memang pertama harus dipilah persoalan-persoalannya, seperti di daerah Tiga Raksa ya, itu kan makam tua yang kisahnya hanya tutur tinutur gitu dan diyakini oleh masyarakat. Dan kemudian dalam sebuah pengajian dikatakan bahwa atas Dauh Abah Lutfi bin Yahya itu katanya makam Habib Husin bin Yahya. Dan ternyata alhamdulillah masyarakat sana kan tidak peduli apakah ini juga perlu dilaporkan. Setidaknya menurut saya cukup dengan memberikan edukasi. Nah, yang sangat menarik itu untuk dikaji itu adalah makam-makam yang berada di tanah Kagungan Dalu, tanah milik keraton. Karena kalau hal tersebut ini kan melibatkan marwah lah, setidaknya wibawa keraton sendiri kan tercoreng gitu. Apakah akan didiamkan? Ini bukan ngojok-ngojokin, kami sebagai bangsa Indonesia yang masih bangga memiliki sejumlah keraton, di mana keraton ini adalah cikal bakal yang kemudian menjadi negara ini. Apabila keraton itu sudah dalam tanda petik barangkali diinjak-injak wibawanya, kami sebagai rakyat jelantah tentu tidak terima. Dan barangkali juga seperti yang saya katakan, pihak dari keraton sudah melakukan langkah-langkah, hanya saja tidak semua langkah itu tentunya dipublish. Harapan kami sih secara struktur lah gitu, bukan hanya atas nama keluarga besar, karena lagi-lagi ini menyangkut nama baik dan wibawa keraton gitu. Loh, tanah itu milik keraton, Nitian itu milik keraton yang saya tahu. Kemudian yang di Jejeran juga milik keraton. Terus di Jejeran ini kan bukan hanya kemudian dibuat makam yang lain yang dinamakan KRT Semudiningrat. Dalam manakib yang dibaca oleh Darul Hashimi yang juga dikutip oleh Ustadz Yasir Arafat dalam telaah ilmiahnya, KRT Semudiningrat ini dikatakan makamnya berada di mana, di Semarang. Sementara makam asli yang di Jejeran itu dikatakan makam Habib Ahmad bin Tohe bin Yahya. Ini kan pengalihan nama. Kemudian kecuali itu juga ada makam di sebelahnya, makam dari adiknya KRT Semudiningrat itu dikatakan makam seorang Arab lah, seperti yang juga pernah kami ulas sambil santai ngobrol teman saya sambil makan mie. Ini bukan tidak serius. Ini ya menunjukkan sesuatu yang alamiah lah. Nah, karena ini kan omah YouTuber ya begini. Sesuatu yang alamiah. Saya sampai lupa nggak pakai belangkon. Saya juga dibuatkan mie. Tapi karena saya ingin segera merespon dari responsif saudara-saudara saya di kolom komentar, barangkali masukan-masukan seperti ini bisa menjadi pertimbangan. Di samping deliknya ya, itu masuk delik aduan apa delik umum. Nah, ini kan saya bukan ahli hukum. Yang saya tanyakan kepada teman-teman, ada sebagian masuk delik umum, artinya boleh siapapun, ada juga masuk delik aduan, artinya harus yang bersangkutan. Maka memang harus dipelajari betul. Dan yang terpenting ada gerakan baik itu penyadaran ataupun langkah-langkah hukum. Adapun langkah-langkah hukum tentu ini hanya sifatnya bagi saya himbauan saja atau harapan sebagai rakyat jelantah lah gitu terhadap beliau-beliau yang memang memiliki wewenang di dalam menyelesaikan persoalan itu. Kemudian yang terpenting lagi, saya masih teringat yang disampaikan oleh Pak Profesor Anhar Gonggong. Memang sangat baik apabila umpamanya, sekali lagi ngambil contoh yang kita persingkat saja, kita persempit saja ke KRT Semudiningrat. Kan bisa saja antara daerah istimewa Yogyakarta, Tanjung Sinuwun,
bisa berkoordinasi dengan Pemprov Jawa Tengah. Waktu itu masanya Pak Ganjar, sekarang saya nggak tahu PJ-nya siapa. Atau kalau mungkin ke bawah lagi, itu Jejeran kan berada di daerah Bantul, mungkin wali kota Bantul atau bupati Bantul ya, itu bisa koordinasi barangkali dengan wali kota Semarang terkait hal itu, atau apalah bentuknya yang pada akhirnya ini terjadi penyelesaian, tidak ngambang, tidak hanya menjadi ribut di medsos. Kalau secara analisa sejarah ya sudah jelas lah bukti-bukti yang dimiliki oleh keluarga keraton, termasuk yang pernah saya baca, mulai dari siapa itu KRT Sumodiningrat, yang jelas-jelas terdapat dalam serat sarasilah leluhur Inka dan Nurijan, itu kan jelas. Kemudian buku-buku yang sering saya tampilkan gambarnya, dan naskah-naskah yang dimiliki oleh terah atau cicit dari KRT Sumodiningrat berupa kekancingan dan silsilah. Artinya dari semua bukti-bukti itu sudah jelas bahwa KRT Sumodiningrat memang bukan Habib Hasan atau bukan orang dari Ba'alawi lah. Tapi penyelesaiannya sampai sekarang secara konkret. Orang itu kan pengennya konkret gitu ya, ketok palu, ini salah, ganti kan begitu. Ya sah-sah saja sih sebagai suara hati yang mencintai leluhur dan sejarahnya, sah-sah saja. Tapi mungkin bagi orang-orang tertentu ya alon-alon asal kelakon, nanti alon-alon asal kelakon keburu dihabisi. Baik, para pemirsa, jangan terlalu tegang di dalam menyikapi hal ini. Yang penting jalan tetap berusaha bagaimana meluruskan sejarah-sejarah yang dipalsukan oleh oknum-oknum tertentu, siapapun orangnya. Ya, namanya pemalsuan, ya pemalsuan kan. Seperti Pak Anhar Gonggong bilang, yang namanya penipuan, yang namanya pembohongan, dia sudah pasti bohongnya kalau tidak sama dengan fakta-fakta yang ada, siapapun pelakunya. Demikian saya akan melanjutkan tugas berikutnya di Ummah YouTuber, yaitu siap-siap live. Mohon masukan dan mohon maaf tampilan kali ini ya apa adanya, alamiah, dan mudah-mudahan ada titik manfaat yang dapat dipetik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.